Salam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ya, yaitu terkait dengan bagaimana membuat grid median. Sebelum saya lanjutkan, ini suara saya terdengar bagus tidak? Jelas tidak suara Bagus. saya? Oke. Jelas. Kalau gitu kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas tentang median ya, lebih detail. Apa itu median? Median adalah data tengah ya. Median is in the middle. Median itu adalah data tengah. Nah, bagaimana dengan apa namanya? Mengajar dulu. Mengajar. Oke. Median adalah data tengah. Kita lihat nah, ini ya, penjelasannya terkait dengan median itu bahwa oke, stop dulu, sorry. Terus. Oke, median adalah bilangan yang tengah ya dari suatu himpunan bilangan yang sudah diurutkan. Saya kira kita semua tahu itu ya, bahwa dia harus sudah diurutkan. Apakah dia dari terkecil atau terbesar. Ini contohnya 1, 3, 7, 10, ya 13. Maka mediannya adalah 7. Ya, maka mediannya adalah 7. Oke. Jadi ini karena dia ganjil, maka kita dapatkan mediannya adalah 7, data tengah. Oke. Nah, ini juga harus diurutkan, ini animasinya ya. Ini step 2, tentukan mediannya 21. Ya. Nah, this is your median number. Oke. Jika ada 2 median, maka nanti ya 21 dengan 25, dapatkan 21 tambah 25, nanti kita akan bagi 2 ya. Kira itu. Jadi dia sama dengan 23. Jadi kalau ini nanti dia 10. Saya ke slide terakhir ya, supaya lebih apa namanya? Next. Go to screen. Screen apa? Contoh-contoh semua. Oke, nih, nah, di sini kita bicarakan ya. Saya kira tadi kalau datanya ganjil, ambil yang pas di tengah. Ya, misalkan 5, berarti dia nanti data ke-3. Kita lihat untuk algoritma daripada median itu, yang pertama ini karena dalam R itu kita tidak butuh lagi deklarasi, maka di sini kita tidak perlukan, sudah deklarasikan sendiri dalam apa namanya, dalam R.
Kemudian tentukan banyaknya data N. Jadi harus berapa banyak data, itu kembali dengan menggunakan code. Kemudian input data dalam loop, ini bisa kita menginput data ya dalam loop, dan juga kita bisa menginput sendiri. Kalau dalam R itu kita bisa menginput langsung. Nah, ini urutkan data secara ascending. Ascending itu artinya dari terkecil ke terbesar ya. Cari nilai median dengan cara. Di sini cek lebih dahulu apakah jumlah data ganjil atau genap dengan menggunakan mod ya. Perhatikan, cek ganjil genap dengan menggunakan mod. Ya, atau modulus ya. Ya, N mod 2 sama dengan N1. Jika N1 sama dengan 0, maka cari posisi data median dengan div. Ini saya kira div ini adalah menentukan letak median maksudnya ya. Jadi N div 2 itu I1 artinya mediannya ya. Maka posisi data median adalah I1 dan data kedua yaitu I1 tambah 1. Nah, sehingga mediannya ini kalau dia genap, kita tadi bagi 2. Data I1 tambah data I1 tambah 1 per 2. Kalau dia jika ganjil dan N1 lebih besar dari 0, maka posisi data median div langsung ini ya, I1 sama dengan N div tambah 1. N div 2 tambah 1. N-nya itu dibagi 2, kemudian tambah 1. Contohnya N-nya 4. Ya, 4 dibagi 2. Ya, kan bisa seperti itu. 4 dibagi 2, 2. Ya, kemudian nanti ditambah 1. Berarti 5. 5 N div 2 tambah 1. Atau bisa di sini maksudnya adalah N tambah 1 bagi 2. Ya, oke. Nah, itu terkait dengan penjelasan dari algoritma media. Nah, sekarang secara konsep kita tahu semua ya. Secara konsep kalau datanya ganjil, tentukan letaknya dengan menambahkan data tersebut, menambahkan dengan 1, kemudian kita bagi 2. Maka letaknya sudah kita dapat. Sekarang kita langsung ke program. Kita langsung cari program. Cari programnya. Oke. Dulu. Saya share dulu ya. Share. Ini di komputer kalian bagaimana? Kecil ya? Kalau HP kecil, Pak. Oh, kalau HP kecil. Kasih besar dulu. Oh, sorry. Sudah besar? Ya. Katakanlah seperti ini ya. Di apa namanya? Di Zoom saja. Kalau misalkan di HP itu bisa. Nah, tadi kita misalkan punya data, perasaan ada programnya itu ya. Saya sudah buatkan programnya. Tidak apa-apa. Kita mulai dari sini. Kita punya data X itu adalah C, misalkan dia vektor 1, ya, misalkan vektornya adalah 3, 4, 1, ya, 5, 8, 9. Kira-kira ini kalau kita lihat ya secara sepintas, ini mediannya berapa? Nah, kalau ini X ini, mediannya berapa kira-kira? Ada yang dengar suara saya ini? Ada yang menjawab?
Kira-kira itu mediannya berapa? 3, 4, 1, 5, 8, 9. Mediannya berapa ini? 4 sama 5, Pak. 4 sama 4 5. dan 5. Berarti harus diapakan tadi kalau Tambah. ada 2? Tambah Tambah. 1 bagi 4 dan 5. Ini kan genap ya. Berarti 4 dan 5. Berarti 4 tambah 5 bagi 2. 2. Berarti berapa itu? 4,5 ya. Oke, kita coba ya. Itu bisa sebenarnya dicek. Itu sudah ada X-nya. Sorry. Sini kita bisa tuliskan median kalau nggak salah ya. Median dari X. Median dari X. Bentar. Itu 4,5 bisa kan? Ini di konsolnya ya, bisa tuliskan langsung median X itu muncul 4,5. Jadi R itu sudah menyiapkan kita fungsi statistiknya langsung. Tetapi kita mau, karena ini adalah komputasi, tidak hanya itu kita tahu, tapi kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan komputasi menentukan nilai median. Sekarang yang kedua adalah menentukan banyaknya median, yaitu kita menggunakan count ya, seperti minggu lalu. Ya, untuk menentukan banyaknya jumlah vektor kita bisa menggunakan count. N count X. Oke. Nah, sekarang kita harus urutkan. Masih ingat teori pengurutan? Di bahasa C itu? Masih ingat? Kan ada banyak pengurutan. Lupa Mi Pak, lama Mi. Nah. Nah, bagaimana? 1 sampai N. Syarat if apa syaratnya kalau kita mau mengurutkan? Jika I-nya lebih kecil dari J, ya, dan XI-nya ternyata itu lebih besar dari apa? XJ, ya, sorry, dari XJ. Nah, maksudnya ini kan kalau urutannya I itu adalah urutannya ya, urutannya. Berarti XI itu adalah datanya. Ya, misalkan I-nya 1, J-nya 2. Itu kan masuk kan? 1 lebih kecil daripada 2. Oke, itu urutannya. Tetapi kalau X1 itu ternyata lebih besar dari X2, maka harus ditukar. Misalkan 3 dan 4. Data pertama adalah 3. Data kedua adalah 4. Nah, apakah 3 itu lebih besar dari 4? Tidak, berarti tidak perlu ditukar. Oke? Jadi kalau urutannya yang lebih kecil, datanya itu lebih besar daripada urutan yang lebih besar, maka dia harus ditukar. Sepaham ya? Kapan ditukarnya? Nah, itu maksudnya ini if-nya. Bagaimana cara menukarnya? Kemarin kita ambil gelas kosong ya, atau ember kosong, atau parameter. Kita bisa parameter. Ya, kita masukkan misalkan XI ya. XI itu ke parameter. Kemudian karena XI-nya sudah diambil di parameter, sekarang XI itu mengambil nilai XJ supaya tukar kan. Kemudian untuk nilai XJ-nya sendiri kita isi dengan apa?
dengan parameter. Oke? Paham ya? Halo? Paham? Iya, Pak. Oke, coba kita jelaskan. Oke. Ada nggak error? Ada error. Nah, ada errornya. Kita lihat, fungsi count. Error in count. Call not find function count. Oh ya, nggak bisa fungsi count, sorry. Saya keingat C++. Fungsi length ya. Sorry. Ya, kita coba jalankan. Oke, sudah. Udah ya, berhasil kan? Nah, sekarang X-nya, perhatikan X-nya di sini. Ya, X-nya itu sudah 1, 3, 4, 5, 8, 9. Oke? Ini di bagian variabel value. Ya, numerik. Bisa dilihat ya? Halo? Bisa dilihat di sini? Atau kita tulis saja X-nya. X-nya itu 1, 3, 4, 5, 8, 9. Itu sudah terurut ya. Nah, Ya, Pak. oke, sampai di sini bisa paham ya? Bisa. Nah, sekarang kita sudah mengurutkan. Selanjutnya adalah menentukan letak median. Nah, untuk letak median, ya kita untuk letak median kita harus menentukan n-nya itu ganjil atau genap, ya. Berarti kalau dia ganjil, if n persen, apa kemarin kalau modulus persen ya, ini sama dengan 0. Kalau dia persen 2 sama dengan 0, maka letak median sama dengan letaknya adalah, kalau dia ganjil, apa yang dilakukan kalau persen 2 sama apa? Apakah ini aktif anunya? Siapa aktif suaranya ini? Dulu saya terus kayak ya, oke. Jika n persen 2 sama dengan 0, maka dia kan ganjil. Oke, tapi yang kita mau apa namanya untuk menentukan letaknya. Nah, bagaimana caranya ini? Apa yang dilakukan? Letak sama dengan n per 2 kan? Oke. Halo, bisa paham ini? Kenapa n per 2 di situ letaknya? Bisa paham? Kalau n-nya sama dengan 4 kan, kita hanya mengambil nilai kelas bawahnya. Jadi kalau n-nya 4 dibagi 2, itu kan dia n-nya sama dengan 2 kan? Berarti nanti datanya itu, medianya itu data kedua dan data ketiga. 3. Nanti baru letaknya itu ya. Nanti mediannya adalah data kedua tambah data ketiga per 2. Oke, bisa paham? Paham. Oke, berarti kita ambil median. Oke, med saja ya. Med sama dengan data, kita ambil letak. Sorry. Letak. Bukan data ya, tapi X, sorry. X, letak, ditambah X.
letak tambah 1 ya. Oke, jangan lupa kurungnya. Ini per 2. Kemudian else. Nah, selainnya. Nah, bagaimana letaknya? Letaknya itu adalah kalau misalkan dia 5, kasih ilustrasi dia 5. Dia nanti letak mediannya di data keberapa? 4. Oke. Kalau 5 datanya, maka 3. data ke 3. 3. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data 3 itu? Plus 1 bagi 2. Ya, kita harus tambahkan 1 ini jumlah data baru bagi 2. Oke, berarti N tambah 1 per 2. Oke. Kemudian, terus lagi made sama dengan, ya berarti X apa? X letak. Ya. Di sini CAT nilai median dari X. Misalkan ya, adalah mid. Oke. Kita simpan dulu ya supaya bisa ini. Simpan. Oke, simpan di sini. Ini media. Oke. Sekarang search. Oke. Kelihatan tidak hasilnya? 4,5. 5. Oke. Saya paham ya? Paham. Ya, kita coba yang datanya data genap. Kita tambah 1 datanya. Ya, apakah dia dapatkan? Katakanlah ini. Oh, sorry. Tambahkan 1 data. Search 5. Nilai median dari 1 ini adalah 5. Nah, kita bisa periksa ya. Kita panggil dulu X-nya. Median X. Median X adalah 5. Oke, saya. Halo. Pak, tidak mengerti Kak yang bagian parameter, Pak. Ini. Yang parameter, Mas XJ masuk ke XI, parameter itu. Iya. Ya, Pak, itu. Ini parameter ini itu untuk menukar. Jadi dia untuk menukar. Jadi ini kan ada X-nya, ada X1, X2, X3 kan? Nah, kita harus melakukan penukaran misalkan. Ya. Ini perhatikan urutannya 3, 4 ya, 3, 4. Coba saya balik ini supaya lebih mudah cepat menjelaskan. 4, 3 ya. Ini kan data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ke-7. Nah, ingat caranya tadi media bahwa kita harus mengurutkan datanya. Untuk mengurutkan setiap data, kita misalkan 4 dengan 3. Oke? Nah, kira-kira ini kan kalau kita mengurutkan harus bandingkan 1 per 1. 4 dengan 3. Apakah 4 lebih besar daripada 3? Iya. Oke? Jadi bisa. Berarti nanti untuk pulangan pertama harus ditukar. Sehingga nilainya nanti untuk setelah ditukar pada pulangan pertama 3, 4. Oke?
Nah, berarti Iya, coba paham ya? Kenapa ini ada itu untuk menukar. Jadi X1, perhatikan X1-nya 4 kan? 4 ini dimasukkan ke parameter. Oke? Sedangkan 3, yang ya 3 ya, X2-nya. X2-nya itu dimasukkan ke X1. Berarti X1 ini sudah menjadi 3. Parameter tadi yang isinya 4, itu dimasukkan ke X2. Sehingga dia tertukar. Jadi ini fungsi penukaran. Sepaham ya? Oh iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dadah. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti mengerti nih. Nah. Berarti mengerti nih, tidak ada yang bertanya. Oke? Berarti mengerti nih. Nah, saya mau kasih tugaskan sama tadi caranya. Itu temannya median. Apa itu temannya median? Median kan data kedua. Ya, kuartil 1, kuartil 3. 3. Nah, sekarang kalian cari rumus di internet, cari algoritma di internet, kemudian buat programnya itu. Terserah bagaimana cara kalian. Yang penting programnya itu bisa dibuat untuk menentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa dalam menentukan kuartil itu antara komputer dengan yang dibuat itu biasa ada selisih, ada bedanya dengan yang kita buat atau dengan algoritma yang dibuat oleh ilmuwan. Itu karena perbedaan tersebut disebabkan teori untuk menghitung median itu. Jadi kalau misalkan data Q1 dengan Q2 sama, tetapi Q3 berbeda, itu tidak ada masalah, ya. Atau Q2 dengan Q3 berbeda, Q2 dengan Q3 sama, tapi Q1 berbeda, itu tidak ada masalah, ya. Oke. Oke, Mi. Kenapa? Loyo semua puasa. Rahmat Hidayat. Puasa JK ini Rahmat. Semangat duduk kuliah. Puasa Ji, Pak. Aditya, puasa Aditya. Alhamdulillah puasa Ji, Pak. Ya, jaga semua puasanya ya. Ya, Ramadan ini begini, jaga puasanya. Jangan selalu melihat makanan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu tugasnya tadi. Itu dikerja dulu, ya, dikerja dulu. Minggu lalu saya kasih tugas enggak? Ada Pak, disuruh belajar cari modus pakai cara lain. Oh, disuruh. Yang pakai if. Iya, ya. Oke, paling kalau begitu saya suruh belajar. Kalau ini dikerja ini ya. Median, kuartil 1, kuartil 3. Nanti pekan depan itu kita kalau misalkan kalian dapatkan program tapi tidak mengerti, itu kalian bisa tanyakan. Oke? Saya kira cukup untuk hari ini. Kita lanjut insya Allah pekan depan ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.